إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا يا الله زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا اللهم إنا نسألك علما نافعا ينتفع به كل سامع وتخشع له القلوب وتقشعر منه الجلود وتجري له المدامع إنك أنت القادر المريد العالم الحي الواسع يا الله يا معلم إبراهيم علمنا يا الله يا مفهم سليمان فهمنا اللهم انفعني بما أقول وانفعهم بما أقول ويستمعون آمين. Hadirin sidang salat Jumat, saudara-saudaraku kaum muslimin yang sungguh-sungguh aku muliakan, sungguh-sungguh aku cintai karena Allah. Marilah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa umur kita yang sangat singkat di dunia fana ini. Takwa dalam arti menjalankan sholat 5 waktu berjamaah di masjid atau mushola terdekat dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Takwa dalam arti sungguh-sungguh melaksanakan sholat tahajud, karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Karena tahajud adalah mencegah perbuatan dosa, mencegah penyakit, mendatangkan ridhonya Allah dan mengabulkan doa. Karena sepertiga malam terakhir Allah turun. Setiap sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit bumi untuk mengabulkan doa orang yang bangun, yang berdoa, dan mengampuni orang yang minta ampun di sepertiga malam terakhir. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Takwa dalam arti membaca Al-Quran, merutinkan membaca Al-Quran. Tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah asy-syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat dan rahmat bagi orang beriman, dan tidak menambah Al-Quran itu bagi orang zalim kecuali kerugian. Surah Al-Isra ayat 82. Dan ulama membolehkan kita membaca Al-Quran kemudian meniupkan di atas air putih biasa atau air minuman, teh, kopi dan sebagainya, apalagi zam-zam atau minyak zaitun atau madu, kemudian kita minum setelah kita tiupkan bacaan Al-Quran kita. Boleh juga innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat, dan niat itu sebelum amal. Kita niatkan, ya Allah, dengan bacaan Al-Quran, dengan air putih yang aku tiupkan Al-Quran ini, sembuhkan aku, obati aku, cegahlah aku dari penyakit dan sebagainya. Karena Al-Quran adalah asy-syifa, adalah obat. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Karena Al-Quran akan membela si pembacanya, penghafalnya, pentadaburnya di hari akhirat nanti. Amin ya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Kemudian takwa dalam arti merutinkan puasa sunnah Senin Kemis. Walaupun ini sunnah, tapi Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sunnah Senin Kemis. Karena puasa sunnah meningkatkan daya tahan tubuh, menghancurkan racun-racun di dalam tubuh, membuang sel-sel mati, sel-sel racun di dalam tubuh, mendetoksifikasi. Kemudian juga amalan atau surga dibuka pintunya, 8 pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Kalau di bulan Ramadan sebulan full penuh, kalau di bulan selain Ramadan hari Senin dan Kamis pintu surga dibuka. Kenapa engkau ya Rasulullah selalu rutin puasa Senin Kamis? Karena aku ingin ketika amalku diangkat kepada Allah, amal diangkat Senin Kamis, aku ingin dalam keadaan berpuasa, penutupan amalku lagi berpuasa. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Juga takwa dalam arti menjalankan sunnah Nabi SAW, seperti sunnah berwudu, menjaga wudu,
salat sunnah duha, qabliyah ba'diyah. Kemudian sunnah memakan kurma ajwah 7 butir di pagi hari sebagai sarapan. Karena Nabi SAW bersabda, siapa orang memakan kurma ajwah, kurma Madinah 7 butir, maka dia dihindarkan dari racun dan sihir, termasuk insya Allah segala macam virus. Juga memakan habbatus sauda, jintan hitam yang pahit. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi SAW bersabda, alaikum bil habbatis sauda, hendaklah kalian mengkonsumsi habbatus sauda, jintan hitam yang pahit. Fa innahu shifaun illa sam. Dia adalah obat kecuali sam. Asam itu mati, kecuali kematian. Kalau mati sudah sembuh total. Dan wabah ini adalah rahmat bagi orang beriman, azab bagi orang kafir dan munafik. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Juga sunnah Nabi meminum air zam-zam, ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam tergantung niat si peminumnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Takwa dalam arti mari kita selalu memperbanyak istighfar dan menjauhi maksiat. Istighfar atas masa lalu, dosa kita di masa lalu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang banyak melampaui batas dosa di masa lalu, banyak berbuat keji, berbuat maksiat di masa lalu. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Allah sesungguhnya Maha Pengampun, mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Istighfar ini fadilahnya meluaskan yang sempit, melapangkan yang sempit, memudahkan yang sulit. Dan wasilah istighfar sebab mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Karena kalau kita mendapatkan musibah, agar musibah itu menjadi manfaat, maka kita harus mengambil hikmahnya. Salah satu hikmah dari musibah adalah menghapus dosa kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu adalah karena dosa perbuatan tangan kalian, dan Allah maafkan sebagian besar dari kesalahanmu. Surah Asy-Syura ayat 30. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Takwa dalam arti juga sungguh-sungguh kita memperbanyak pengingat kematian. Karena mati ini urusan Allah. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Tidaklah sebuah jiwa itu atau seseorang itu mati kecuali sudah kitaban, ditulis. Sudah ditulis oleh Allah, muajjala, dan sudah takdir jatuh ajalnya, jatuh temponya, expired date-nya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Dan tidak ada jaminan nanti malam kita masih hidup, tidak ada jaminan besok kita masih hidup. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Marilah kita sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah dengan memperbanyak mengingat kematian. Sebagaimana sabda Nabi SAW, aktsiru min dzikri hadhimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat-ingat penghancur, pemutus segala kesenangan, yakni al-maut. Dan mati bukan karena penyakit, dan mati bukan karena virus, dan mati bukan karena sihir, bukan karena santet. Mati karena sudah waktunya mati. Namun kehati-hatian adalah tetap kewajiban kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Agar kita tidak was-was dengan pemahaman tauhid seperti ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Maka di kesempatan hidup yang sangat singkat ini, mari kita sungguh-sungguh memperbanyak amal, terutama sedekah. Di dalam surah Al-Munafiqun Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Yang berbuat demikian dia termasuk orang yang merugi. Jangan sampai harta kita melalaikan kita dari sedekah. Jangan sampai anak kita melalaikan kita dari tahajud, dari salat berjamaah di masjid, dari silaturahim. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah berfirman, infakkanlah sebagian dari harta yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang kematian di antara kalian. Kemudian kalian minta ditangguhkan sebentar saja. Ya Allah, akhartani ila ajalin qarib, mundurkan sebentar aja ajalku ya Allah.
fa asaddaqa. Untuk apa? Agar aku bisa bersedekah. Wa akum minas sholihin, agar aku bisa menjadi orang soleh, agar aku rajin baca Quran, agar aku meninggalkan maksiat, agar aku bisa berjamaah di masjid, agar aku bisa sholat tahajud terlambat. Wala yuakhirallahu nafsan idza ja'a ajaluha. Allah tidak pernah memundurkan sedikit pun ajal seseorang apabila sudah datang waktunya. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha teliti atas apa yang kalian lakukan. Al-Munafiqun. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Harta cuma titipan, nyawa pinjaman, anak istri juga cuma mainan sandiwara. Semuanya kita bakal tinggal. Rumah terakhir kita, siapapun kita, presidenkah, racyatkah, pemimpinkah, racyatkah, jenderalkah, kopralkah, tukang ojekkah, semuanya sama. Rumah terakhir kita kuburan, baju terakhir kita kain kafan, tidak ada kantongnya. Artinya apa? Bekal kita adalah amal. Kemudian kendaraan terakhir kita adalah kurung batang keranda. Apa yang mau kita sombongkan? Sedangkan kita semua manusia adalah sama. Pemimpinkah, racyatkah, awalnya air mani yang hina, bau langu, akhirnya menjadi bangkai di dalam kuburan, dimakan cacing belatung tanah. Dan kemana-mana semua manusia, pemimpinkah, racyatkah, bawa kotoran di perutnya, bau. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Dan orang bertakwa tidak merasa dirinya bertakwa, tidak merasa dirinya suci. Saya masih belajar bertakwa, masih belajar menjadi orang soleh. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu merasa dirimu suci. Huwa a'lamu biman ittaqa. Hanya Dia Allah yang tahu siapa orang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Maka dalam surah Ali Imran ayat 134 Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Cepat-cepatlah, bersegeralah kalian kepada ampunan, kepada surganya Allah, kepada ampunan Allah dan surganya Allah yang seluas langit dan bumi. Siapa dia? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Sifat-sifat ahli surga adalah yang berinfak di kala lapang dan sempit. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, memaafkan manusia, hatinya bersih, tidak ada dendam. Nabi SAW tidak pernah marah kalau soal pribadi, hanya utang belum dibayar, hanya kesenggol, dicaci, dihina. Tapi kalau sudah soal agama dihina, Allah difitnah, Rasul difitnah, Islam dicaci maki, Al-Quran dihinakan, baru Nabi marah. Tapi kalau soal pribadi tidak pernah marah, memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat baik. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Sifat orang bertakwa, orang yang ahli jannah, apabila mereka menzalimi diri mereka sendiri, aw dzalamu anfusahum, berbuat keji maksiat, zakarullah, langsung ingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, langsung minta ampun, salat sunnah taubat, nyesal senyesal-nyesalnya, kapok atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapa yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, mereka tidak meneruskan dosanya, wahum ya'lamun, mereka sadar, insaf, mengetahuinya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'uh. Dan kapan waktu paling bagus sedekah? Ketika hidup. Gunakan sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, kata Nabi. Ightadim khamsan qabla khamsin. Gunakan 5 sebelum 5. Gunakan sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, sempatmu sebelum sibukmu, mudahmu sebelum tuamu, hidupmu sebelum matimu. Dan dalam hadis Nabi SAW bersabda, ja'a rajulun ila Nabi faqal, ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyu as-sadaqah a'zamu ajran. Apa sedekah? Kapan sedekah yang paling bagus? A'zamu ajran, pahalanya paling besar. Qal anta saddaqa wa anta sahihun. Kamu bersedekah ketika kamu dalam keadaan sehat, sahih, kuat. Tahsa'al faqr, kamu takut miskin. Kamu lagi pelit-pelitnya, wa ta'malul ghina, kamu lagi pengen jadi orang kaya. Wala tumahil hatta idza balagatil hulqum qulta li fulan kada li fulan kada wa qad kana li fulan. Jangan kau menunda sedekah sehingga maut telah mendatangimu sampai tenggorokan, baru kau berkata, ini buat si fulan, ini buat si fulan, padahal hartamu udah milik orang lain, ahli warisnya. Terlambat. Sekarang waktunya. Dan sedekah tidak mengurangi harta, diganti Allah pasti cespleng. Sedekah memadamkan murkanya Allah, sedekah
mendatangkan keberkahan baik kualitas maupun kuantitasnya, diganti semuanya oleh Allah. Di Al-An'am 10 kali lipat, di Al-Baqarah 700 kali lipat. Udah nggak usah hitung-hitungan, diganti dengan keselamatan, kesehatan. Dan rezeki bukan hanya uang harta, rezeki sehat, rezeki selamat, rezeki dalam iman Islam, rezeki bisa bangun tahajud, rezeki bisa berjamaah di masjid. Ini rezeki, Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'un. Dan al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Wal yadul ulya hiyal munfikah was sufla hiya sa'ilah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas memberi, menginfakkan, tangan di bawah minta-minta. Waliyadzubillah. Siapa orang minta-minta padahal tidak perlu, padahal dia bisa berusaha, padahal tidak darurat, maka nanti menghadap Allah dalam keadaan tidak ada wajahnya. Artinya apa? Allah tidak menganggap dia, waliyadzubillah. Atau di hadis lain dia mencakar-cakar wajahnya di hari akhir nanti. Apalagi sudah penegak hukum, sudah digaji besar, sudah ada tunjangan, masih minta sogokan hanya untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, maka mereka nanti datang kepada Allah dalam keadaan tidak ada wajahnya. Dan kata Nabi SAW, 3 dari hakim, 1 di surga, 2 di neraka. Waliyadzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ittaqullaha wa ati'u. Maka ayo kita sungguh-sungguh sedekah. Wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum tudlamun. Apa saja yang kamu infakkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dirugikan, tidak akan dianiaya sedikit pun. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa orang yang dipelihara dari kekikiran, kepelitan, siapa yang dijauhkan dari sifat bakhil dirinya, mereka itu orang beruntung. Al-Hasyr ayat 9. Apalagi sama orang tua, jangan hitung-hitungan. Kita anak laki milik ayah ibu kita. Anta wa maluka li abik. Kamu anak laki dan hartamu milik ayah ibumu. Jadi semuanya milik ayah ibu kita. Kasih sudah. Jangan lagi ada pertanyaan, bolehkah ngasih zakat sedekah ke orang tua? Masya Allah, uang badan kita, harta kita anak laki milik ayah ibu kita. Kok masih mikir sedekah zakat untuk orang tua? Kasih semua yang ada. Dan orang tua kita nggak lama umurnya di dunia. Jangan sampai nyesel kita. Dan apa yang infak yang terbaik untuk orang tua? Yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang mereka infakkan. Qul ma anfaqtum min khairin. Muhammad katakan, infak yang baik-baik falil walidain, untuk orang tua, wal akrobin, karib kerabat, adik, kakak, ponakan, apalagi adik kita janda, tanggung jawab kita tuh. Kita kasih makan, kita cariin jodoh kalau memang masih ada jodohnya, insyaallah. Anak-anaknya kita pelihara, itu berkah. Apalagi yatim ponakan kita, itu kita kasih. Wal akrobin, wal yatama, wal masakin, termasuk tetangga kita, 40 rumah kanan kiri depan belakang, itu semua tuh kita perhatikan. Karena tidak beriman seseorang bisa tidur nyenyak sementara tetangganya nggak bisa tidur. Di masa pandemi begini banyak orang susah, kasih, diganti sama Allah. Lam tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ali Imran 92. Kamu belum dikatakan orang baik, belum dikatakan punya kebaikan yang sempurna, belum sampai kebaikan yang sempurna sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Ada seorang mu'allaf Paul Stephen. Beliau masuk Islam, kemudian belajar Islam S1 di Madinah, S2, S3 di Qatar, sekarang lagi S3 di Qatar. Dia cairkan semua harta bendanya di dunia, dia di Jakarta, di Indonesia dia infak sedekahkan, nilainya 12 miliar, Masya Allah. Karena inilah orang lagi susah. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum. Allahumma shalli ala Muhammad. Innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad. Wa barik ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah. Innal hamdalillah alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang sudah diperbuatnya, dipersiapkannya untuk hari esok, hari sesudah kematian.
karena ini dunia tempat beramal, dunia ini rumahnya orang yang tidak punya rumah, dunia ini hartanya orang yang tidak berharta, dunia ini kampungnya orang yang tidak punya kampung. Di hadapan Allah, di sisi Allah, dunia ini lebih hina dari bangkai kambing yang cacat. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kesenangan dunia ini kecuali menipu dan palsu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa ahlikil kafara wansuril mu'minin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ashghilid dhalimina bidh dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhalaidaini wa qahrir rijal. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma khtim lana biqauli la ilaha illallah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadari ila wajhikal karim wa syauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra mudiratin wala fitnatin mudillatin. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurrahum wa wafiqhum bi ta'atik warzuqna birrahum. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wa salamata min kulli ithmin. La tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ballighna ila Makkah wal Madinah wal Arafah warzuqna hajjan mabrur warzuqna hajjan mabrur warzuqna hajjan mabrur wa umratan mabrurah wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfini washfina washfihim anta syafi Allah la shifaa illa shifaa'uk syifaan la yughadiru saqaman. Ya Allah, Engkau Tuhannya seluruh umat manusia. Ya Allah, obatilah, sembuhkanlah saudara kami dari keluarga kami, di antara kami yang sedang sakit. Ya Allah, tidak ada yang bisa mengobati kecuali Engkau. Ya Allah, obatilah dengan obat-Mu yang tuntas, yang tidak meninggalkan penyakit. Ya Allah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.